Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Laila Mayunita, NIM C1K02005, kelas A. Sekarang saya akan membacakan review jurnal tugas teknologi pembenihan tentang sek reversal. Judulnya yaitu Pengaruh Lama Perendaman Induk Ikan Gupi atau Pheocilia reticulate dalam madu terhadap nisbah kelamin jantan sek reversal ikan gupi. Perlakuan yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimental yang dimana dengan perendaman induk ikan gupi dalam madu dengan waktu yang berbeda untuk mengetahui jantanisasi ikan gupi. Ikan gupi yang digunakan adalah induk ikan gupi yang telah matang gonad. Induk betina yang sudah siap dipijahkan biasanya dicirikan dengan adanya bercak noda hitam di bagian perut belakangnya dengan kondisi sehat dan tidak cacat. Persiapan untuk perakitan alat-alat yang digunakan yaitu meliputi penyiapan toples dan pemasangan aerasi. Induk ikan gupi yang bunting direndam dalam madu sebanyak 60 ml per liter dengan kepadatan 1 ekor per wadah. Madu sebanyak 60 ml digunakan untuk metode sek reversal dengan sistem perendaman. Kemudian madu dicampurkan dengan air di dalam toples dengan air sebanyak 1 liter tiap toples yang digunakan untuk merendam induk ikan gupi. Setelah 2 hari dilakukan perendaman, induk ikan gupi mulai melahirkan larva dan kurang dari seminggu semua induk gupi telah melahirkan larvanya. Jadi di sini itu di metodenya atau perlakuan yang dilakukannya itu dengan metode perendaman untuk mengetahui jantanisasi ikan gupi. Hal ini juga menunjukkan bahwa dosis madu dan lama waktu perendaman yang berbeda ternyata mampu mengarahkan jenis kelamin ikan gupi menjadi jantan. Pada penelitian ini, perlakuan C menggunakan dosis 60 ml per liter selama 15 jam menghasilkan presentase jantan lebih tinggi daripada perlakuan lainnya. Sehingga ini lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan presentase jantan anakan ikan gupi yang dihasilkan pada perlakuan A, B, dan C. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa lama perendaman induk ikan gupi dalam larutan berpengaruh sangat nyata. Hasil dari uji BNT menunjukkan bahwa perlakuan perendaman A, B, dan D berbeda dengan perlakuan C. Yang kedua, hasil tentang kelangsungan hidup. Semua induk pada setiap perlakuan hidup dan melahirkan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan perendaman tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup ikan gupi. Derajat kelangsungan hidup ikan gupi hingga umur 2 bulan adalah tinggi dan relatif sama antar perlakuan, dengan rataan berkisar 95,8% sampai dengan 100%. Dengan demikian, perlakuan perendaman juga tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup anak ikan gupi dan perendaman induk dalam larutan madu tidak berpengaruh terhadap jumlah benih yang dihasilkan. Kematian anakan ikan gupi dipengaruhi oleh faktor makanan dan kualitas air yang tidak terjaga selama pemeliharaan. Yang ketiga yaitu hasil tentang pengamatan jenis kelamin melalui morfologinya. Identifikasi morfologi dilakukan secara langsung dengan mengamati sirip anal, caudal, warna, dan bentuk tubuh, yang dimana dapat dilihat pada ikan gupi jantan. Pada sirip analnya termodifikasi menjadi genopodium atau alat penyalur sperma, sedangkan sirip ekornya memanjang, bentuk tubuhnya ramping, serta warna pada tubuhnya dan siripnya lebih terbentuk. Sedangkan ikan betina, sirip analnya tetap membentuk sirip ekornya pendek dan bentuk tubuhnya gemuk. Warna siripnya kurang cerah, sedangkan pada tubuhnya tidak berwarna. Meskipun kecil, ikan gupi termasuk kanibal dan memangsa bangsanya sendiri. Diferensiasi kelamin ikan gupi, gonadnya adalah bagian dari organ reproduksi.
pada ikan yang menghasilkan telur dan ikan betina pada sperma pada ikan jantan. Ikan pada umumnya mempunyai pasangan gonad dan jenis kelamin umum yang terpisah. Ikan memiliki ukuran dan bentuk telur yang berbeda tergantung tingkah laku dan habitatnya. Sebagian ikan memiliki jumlah telur banyak namun berukuran kecil sebagai konsekuensi dari keberlangsungan hidupnya yang rendah. Sebaliknya, ikan yang memiliki jumlah telur yang sedikit, ukuran butirnya besar dan kadang-kadang memerlukan perawatan dari induknya. Kesimpulan, jadi yang pertama, lama perendaman induk ikan gupi dalam pelarutan madu 60 ml per liter berpengaruh sangat nyata terhadap persentase jantan anakan ikan gupi. Keberhasilan jenis kelamin jantan terbaik terdapat pada perendaman selama 15 jam dengan tingkat keberhasilan mencapai 89,93% dan terendah pada perendaman selama 9 jam dengan tingkat keberhasilan mencapai 72,32%. Kesimpulan yang kedua yaitu perlakuan lama perendaman ikan gupi dalam larutan madu 60 ml per liter tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup ikan gupi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.